Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah semangat ya. Ya, silakan buka videonya. Saya mau lihat wajah-wajah semangatnya Bapak Ibu pada sore hari ini. Sudah ada 19 orang di room ini. Ada Bapak Niantoro, Pak Saifullah, Pak Abdul Jalal, Pak Arsuni, Pak Damdam, Hardian. Ini Ibu apa Bapak nih? Bapak Tri ya, Ibu Retno, Mas Felix ya. Ada beberapa yang belum buka videonya, saya merasa bicara sama tembok ya. Ya, salam kenal semuanya. Saya Yosi Srianita, adalah bagian dari instruktur dari Yayasan Keluarga HRAV. Sore hari ini saya akan bertemu dengan Bapak Ibu peserta TOT SKKNI Kema 3 ya. Bunda Harlis, terima kasih sudah mengundang saya kembali di sini. Tapi sebelumnya karena sudah sore, kayaknya Bapak Ibu sudah dari siang ya, sudah mulai lelah mata menatapi layar. Mari kita senam mata dan senam jari ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin semuanya buka video supaya ada partisipasi yang terlihat dan semuanya kembali segar sore hari ini. Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Semangat ya, saya penuh semangat nih sore hari ini. Nah, karena mau ketemu Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu insya Allah Bapak Ibu kompeten ya. Iya, siapa ini yang belum buka video? Ibu Retno ya, Ibu Yulia Stuti, Ibu Dian, Ibu Retnonya ada 2 ya. Bunda Harlis sudah buka video tuh. Oke, lagunya sederhana Bapak Ibu, pasti kenal dengan lagunya. Kalau kau senang hati petik jari ya, kita senam jari dulu nih. Ya, kalau kau senang hati petik jari, iya petik jarinya. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati petik jari. Bunyi nggak jarinya? Iya, sekarang karena Bapak Ibu adalah calon instruktur kompeten, maka harus bisa juga icebreaker ketika membuat sebuah pelatihan. Jadi membiasakan untuk kita bisa membuat orang lain happy ya. Oke, kalau kau senang hati kedip mata, ting ting. Oke, kedip mata dong. Kalau kau senang hati kedip mata, ting ting. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati kedip mata, ting ting. Oke, ada yang nggak kedip mata? Saya lihat. Cukup? Cukup ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan saya sore hari ini. Saya ingin sharing tentang bagian tatap muka ya, face to face itu seperti apa. Ini langsung ke materi PPT-nya ya, Bunda Harlis. Ya, ini sebagai contoh saja karena nanti pasti Bapak Ibu akan membuat sesuai dengan bidang kemampuan keahlian masing-masing. Jadi saya akan coba share screen, mohon bantuannya untuk memberikan co-host Bunda agar saya bisa share screen. Iya. Kita tunggu Mas Haris. Ya, Mas Haris tolong bantu co-host-nya bisa untuk share screen. Nah, kebetulan saya mengikuti TOT sertifikasi ini dari jenjang pendidikan anak usia dini. Jadi saya menggunakan contoh ketika saya presentasi uji kom di presentasi saya berikut. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk menyesuaikan dengan kompetensi di bidangnya masing-masing. Sudah ya Mas Haris? Apakah sudah bisa? Ini belum jadi co-host nih Mas Haris. Sebentar ya, Bu. Oke. Ya, Bapak Ibu, luar biasa hari ini sudah hari kedua ya. Kemarin saya hanya ikut sebentar.
karena ada suatu dan lain hal, jadi tidak bisa bergabung dengan Bapak Ibu, tapi senang sore hari ini kita bisa bersama-sama berdiskusi untuk sharing tentang bagaimana kita menyiapkan sebuah pelatihan yang mengacu kepada SKKNI di bidang masing-masing. Kalau untuk jenjang PAUD pendidikan anak usia dini itu kan memang kompetensinya atau standar kompetensinya lebih banyak diatur oleh Kementerian Pendidikan. Jadi SKKNI-nya tidak ada di BNSP. Tapi kalau untuk bidang kerja yang lain sepertinya memang disediakan. Nah, oleh karena itu kami namanya bukan SKKNI, kami namanya KKNI ya. Jadi berbedanya di situ sehingga kode unit yang kami buat juga ya tidak sesuai dengan apa yang di sana, tapi sesuai dengan panduan-panduan yang ada di Kementerian Pendidikan. Ini kayaknya belum, jadi apa saja yang harus kita muat di dalam presentasi kita pada saat uji kom nanti, sesuai dengan bidang kompetensi kita adalah pertama, kita harus menyiapkan logo, ya, logo lembaga kita, instansi kita, apakah kita pakai logo lembaga tempat kita bekerja, atau kita punya sebuah instansi, lembaga, yayasan, keluarga, dan sebagainya, yang penting ada logonya. Kalau enggak, ya logonya arang-arang juga boleh. Ya, yang penting namanya sama dengan nama yang akan kita gunakan di dalam slide kita nantinya. Setelah logo, kemudian kode unit. Kode unit itu yang mungkin sudah dijelasin sama Pak Saiful ya. Nomor kode unit di bagian SKKNI yang menjadi bidang kita. Kemudian judul unitnya. Setelah kodenya, judulnya. Nah, di cover itu kita buatkan identitas kita atau profil kita, ya. Nah, apakah kita seorang arsitek, apakah kita seorang desain grafis, apakah kita seorang apa? Di sini saya nggak tahu latar belakangnya ya, tapi kayaknya ini banyak kan dari LP3I ya, berarti bagian desain grafis, komputer, dan lain-lain ya, nanti itu dicantumkan. Nah, setelah itu di slide kedua kita bisa muat elemen kompetensi. Ya, karena saya belum bisa share ini, masih belum bisa mendapatkan co-host, jadi saya ngobrol dulu. Di slide kedua kita masukkan elemennya. Elemennya itu diatur oleh SKKNI yang teman-teman punya di masing-masing bidang. Ya, misalnya saya guru pendidikan anak usia dini, maka elemen di sini banyak. Ada saya memilih menjelaskan pengertian tentang judul saya adalah kode unitnya merancang rencana pembelajaran. Karena saya seorang guru atau pendidik, maka kode unit yang harus saya masukkan sesuai dengan judul itu. Setelah itu elemennya ada di sini banyak ya, elemennya ada 4. Tapi di dalam pelatihan TOT kita yang diarahkan oleh Bunda Harlis itu harus mengambil 2, minimal 2 elemen yang harus kita angkat dalam pemaparan kita di dalam presentasi tatap muka nanti pada saat uji kom. Ya, kalau di sana misalnya ada 4 pilihan, maka pilih saja 2. Terserah Bapak Ibu mau ambil apa. Misalnya di bidang pemasaran, apa sih yang harus elemen yang mau kita ambil? Ambil 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Oke, Mas Haris belum bisa ya saya jadi co-host ya? Saya coba share. Harus. Oh, udah bisa nih, Mas. Udah bisa. Saya coba ya. Oke. Nah, kalau tadi belum bisa. Oke. Nah, apakah sudah muncul, Mas? Masih blank screen sih. Udah. Udah, oke. Tapi kok kayak ada. Mas? Udah. Udah. Masih loading kayaknya tadi. Ini udah belum di fullin, Mas. Ntar saya fullkan dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu, seperti ini ya yang saya tadi sebutkan. Judul pelatihannya, kita bisa sebutkan judul pelatihan apa, lalu kode unitnya harus masuk. Dan ini harus sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu buat.
Bapak Ibu membuat rencana pelatihannya apa saja. Nih, yang penting salah satu dari materi yang akan Bapak Ibu sampaikan dalam pelatihan itu ada di dalam rencana yang Bapak Ibu susun, RPP-nya. Nah, setelah itu judulnya ini, lalu kode unitnya, kemudian profil kita sebagai instruktur. Ya, selanjutnya adalah elemen ini yang tadi saya sampaikan. Jadi saya ambil yang paling terakhir. Ketika saya kemarin TOT, itu saya hanya ambil satu ya. Saya tidak ambil dua elemen. Jadi elemen ini perlu dicantum. Nah, kemudian kita membuatkan sesuai dengan metodologi pelatihan kita selama 2 hari ini. Ada persiapan fasilitas ya, fasilitas dan media pembelajaran, itu harus dicantum nanti pada saat mau tatap muka. Lalu menyiapkan daftar hadir dan meminta peserta untuk mengisi daftar hadir, kemudian menyampaikan aturan dan prosedur pelatihan, lalu pelaksanaan pelatihannya atau pemaparannya seperti apa, dan terakhir adalah memonitor atau melakukan evaluasi. Nah, ini semua harus tercantum dalam presentasi kita. Nah, saya contohkan misalnya ketika Bapak Ibu memulai sebuah uji kom, ketika Bapak Ibu anggap saja Bapak Ibu adalah seorang yang mengelola sebuah pelatihan. Bapak Ibu sampaikan bahwa kita berada di gedung apa, di jalan apa, kemudian gedung ini berkapasitas berapa orang, kalau memang itu perlu disampaikan. Nah, kemudian memiliki satu panggung untuk pembicara, kiri kanan ada meja absensi, nah itu fasilitas semuanya, termasuk ya karena kami biasa di pendidikan Oksianidi itu secara detail, jadi di mana orang akan mencari kamar kecil atau toilet pun kita sampaikan. Sebelah kanan ada toilet, sebelah kiri kami ada toilet, bagi Bapak Ibu yang memerlukan, silakan. Nah, itu fasilitas dan media pembelajaran. Kalau media pembelajarannya, kita sampaikan juga apa yang kita sediakan hari ini. Kita menyediakan slide, menyediakan infocus, menyediakan laptop, menyediakan sound, dan sebagainya. Nah, lalu untuk peserta juga disediakan misalnya kertas, alat tulis, ATK, apalagi yang dibutuhkan oleh peserta, nah itu semua yang kita sediakan boleh kita sebutkan. Nah, kemudian sebelum memulai meminta para peserta untuk mengisi daftar hadir. Nah, itu jangan lupa. Bapak Ibu, kami menyediakan daftar hadir, mohon untuk mengisi daftar kehadiran Bapak Ibu dalam pelatihan ini. Dan misalnya Bapak Ibu menyediakan juga pretest misalnya ya, disampaikan bahwa di awal ini kita akan memulai setelah mengisi daftar hadir, Bapak Ibu mengisi lembar pretest kemudian mengumpulkannya kepada panitia. Seperti itu. Nanti di akhir sesi kami akan memberikan kembali post testnya, silakan untuk mengisi dan memberikan kepada panitia. Nah, lalu aturan, misalnya Bapak Ibu di dalam pelatihan itu menginginkan semua orang silent handphonenya, maka sampaikan. Selama pelatihan kami mengharapkan 1, 2, 3 peserta dapat fokus, kemudian bagi yang memiliki handphone boleh silent, kemudian atau bila itu penting untuk menerima telepon harus bagaimana dan sebagainya. Ya, itu prosedur pelatihan. Nah, pelatihan itu misalnya terdiri dari berapa kali pertemuan, nah itu juga disampaikan. Nah, terakhir adalah pelaksanaan pelatihan. Nah, ini paparan kita yang tadi elemen yang kita ambil cukup 2-3 slide saja. Kenapa? Karena nanti pas uji kom Bapak Ibu hanya diberi waktu 10 menit pemaparan ya. Nah, terakhir Q&A-nya Bapak Ibu anggap di dalam presentasinya Bapak Ibu nanti itu ada tanya jawab. Ya, tanya jawab itu Bapak Ibu lemparkan ke peserta. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bila ada pertanyaan atau tanggapan dari pemaparan hari ini. Nah, kemudian kita anggap saja itu adalah pertanyaan atau pendapat para peserta itu benar, tidak ada yang salah. Oh iya, baik, Bapak Ibu terima kasih sudah memberikan masukan. Bapak Ibu baik sarannya, terima kasih. Gitu aja ya. Jadi tidak perlu ada perdebatan di dalam pemaparan nantinya ya. Oke, baik. Nah, ini contoh ketika kita menyampaikan media atau metode pembelajaran dalam pelaksanaan pelatihan. Misalnya, Bapak Ibu medianya adalah jaring internet, karena Bapak Ibu akan mendownload
gambar-gambar dan video dan sebagainya. Bapak Ibu menggunakan LCD yang tadi saya sampaikan ya, memerlukan video, maka jaringan internet sangat dibutuhkan dalam pelatihan itu, maka kita sampaikan bahwa kita menggunakan jaringan internet yang nanti akan digunakan oleh peserta untuk mendownload bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya media pembelajaran yang digunakan, misalnya Bapak Ibu menginginkan adanya, bukan media, metode pengajaran, Bapak Ibu menginginkan adanya working group discussion, diskusi kelompok kecil, diskusi kelompok besar, atau Bapak Ibu ingin masing-masing presentasi, itu silakan. Nah, terus ada worksheet misalnya, disampaikan juga, nanti ada peer teaching itu biasanya kalau guru ya, kalau untuk perusahaan saya kurang tahu apakah ada peer teaching atau enggak. Oke. Nah, ini paparan kita pada saat pelatihan dimulai. Intinya ini kita udah pada posisi sebagai narasumber, ya. Nah, kita sudah memaparkan apa saja yang akan kita sampaikan terkait materi kita. Misalnya tadi yang saya bilang, saya lebih kepada bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, saya mulai dari latar belakang, kenapa pentingnya guru menyusun rencana pembelajaran, kemudian ini analisa rasionalnya, faktanya seperti apa, idealnya bagaimana, lalu saya masuk ke langkah-langkah untuk merancang rencana pembelajaran tahunan itu, contoh-contohnya, tapi tidak terlalu detail. Nah, ini kira-kira ya isi dari paparan saya. Tapi nanti teman-teman, Bapak Ibu, boleh menyesuaikan dengan bidangnya. Nah, jangan lupa mencantumkan referensi. Referensi Bapak Ibu di dalam penyampaian materi itu apa aja. Cantumkanlah di sana, lalu di slide-nya juga disiapkan slide untuk evaluasi atau Q&A. Jadi Bapak Ibu nanti seakan-akan di dalam presentasi face-to-face-nya Bapak Ibu ada tanya jawab. Jadi seakan-akan ini sesinya gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, sangat mudah kan Bapak Ibu? Saya pikir Bapak Ibu luar biasa, pasti sangat mudah mengerjakan ini. Ya, barangkali itu Bunda, Bapak Saiful, contoh yang bisa saya paparkan untuk Bapak Ibu pada peserta TOT sore hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kita di sore hari ini mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu mau tanyakan sama beliau. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, silakan ngobrol-ngobrol saja kita ya. Karena nanti sekarang ini lagi santai nih, menyiapkan bahan-bahan untuk Ujikom. Biasanya kita mulai agak panik ketika udah mendekati hari H, tapi santai saja, tenang. Makanya dari sekarang kita cicil, karena nanti Ujikomnya tanggal 25 ya, Bun ya? 29. Oh, masih lama. Berarti persiapannya juga luar. 28 ya? Praktik micro teaching, 29-nya Ujikom. Oke. Nah, nanti ada praktek 25, juga, Bapak Ibu. Tenggat pengiriman terakhir, deadline. Tugas. 25. Tugas. Okay. Ya. Ayo, Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau malah nggak jelas saya ngomong apa gitu? Silakan Bapak Ibu, mungkin minta ice breaking lagi tadi karena kurang menjiwai. Kalau kedip mata lagi. Soalnya kalau ini di perguruan tinggi kita nggak ketemu itu. Beda. Oke. Bapak Ibu. Di sini senang, di sana senang, boleh. Bapak Ibu dosen biasanya jarang sekali menyanyikan lagu ini ya. Oke. Bapak Ibu walaupun di mute, tapi nggak apa-apa nyanyi di sana. Ya sesekali bernyanyi dengan Ibu Guru TK. Saya ini Ibu Guru TK sebenarnya. Dan seru banget kalau menjadi Ibu Guru TK itu Bapak Ibu. Yuk, udah lama kan nggak nyanyi ya? Oke.
Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ekspresinya dong. sini Di senang, sini senang, di sana senang, di mana-mana Mana-mana hatiku hatiku senang. senang. Kan kalau bapak-bapak nyanyinya gitu. Bapak-bapak kok udah lala-lala? Buru-buru siapa tuh? Pak Jalal ya? Jangan buru-buru, belum waktunya lala-lala. Oke, la 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 la, yuk. La 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 la. La 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 la. la 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 la. la. La 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 la. Oh, Pak Saifullah yang bikin masalah deh. Itu melodinya diganti. Lala-lala bisa lala-lala. Udah. Oke, Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih ya sudah terhibur dengan saya sore hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Silahkan, Bapak Ibu. Ya, Aduh, silakan Bapak Saifullah Ibu. masih- Nah, Bapak Ibu kalau tidak ada diskusi, ini karena sudah, kalau saya sih nggak apa-apa. Sore. Berapa saya Iya. ikutin. Iya. Jadi iya Bun. Iya silakan Bun. silakan. Itu Bu Yosi kalau senyum manis ya, gimana caranya kalau guru TK bisa senyum terus? Suara siapa itu? Siapa itu? Alis Bu. Pak Salis. Masalah ya. Ada nyontek tuh. Pakai akun istrinya tadi dia ngomong itu. Oh, ternyata Pak Salis ya. Pak Salis di mute. Iya, Pak Salis. Gimana bisa caranya tuh bisa senyum terus nih? Anak TK kan kadang-kadang harus nyebokin juga. Ya, Pak. Memang serunya jadi guru TK itu Pak. Selalu tersenyum walaupun kadang-kadang anak ada juga sesekali nyebelin ya. Tapi ya gimana? Kita harus menjadi ibu guru selain sabar juga harus paham kondisi anak-anak. Kalau mahasiswa kan enggak, udah tinggal ketemu langsung belajar, nggak ada masalah-masalah yang mereka bikin kan. Kalau anak-anak beragam. Jadi belajarnya juga dari anak-anak Pak, biar bisa lebih selalu ceria dan lebih banyak senyum. Pak Salisnya kemana sih Pak Salis? Aduh, iya deh, aku ambil nih. Nih. Pak Salisnya ngumpet, Bun. Ini apa namanya? Kalau feedback ya. Jadi kalau jadi guru TK mesti ini ya, mesti apa namanya, harus kalau anak itu sakit, anak itu pipis di celana, itu kan urusan gurunya ya. Itu masuk ke job description-nya nggak itu? Iya, betul. Ada SOP-nya Pak. Jadi itu iya. harus ada masuk dalam SOP. Terutama anak-anak yang belum mandiri. Bu Yosi ngajar di mana? Saya di Bekasi. Sekolahnya di Jakarta. Tapi sekarang Saya mau jadi guru TK aja. Saya mau jadi murid TK aja. Oh, boleh. Boleh Bunda Herlis. Pak Salis sudah mulai cair nih. Ya nanya itu tadi kan. Ada apa job description-nya nggak? Itu masuk ke MSDM Pak. Pak Salis, tadi kan bingungin MSDM sama AP. Bingung aja, muter aja gitu. Enggak, karena saya basicnya saya pengajar MSDM, Bu. Oh, baik. Oke. Jadi S1 saya administrasi perkantoran, S2 saya marketing, Bu. Oh, keren. Tapi sekarang Pak Salis masih bingung nggak Pak? Sama. Gimana, Bu? Masih bingung nggak dengan tugas tadi? Kok saya lihat kayaknya masih bingung.
Enggak, kalau bingung saya asal ada nomor teleponnya Bu Yosi sih aman, Bu. Oh, begitu ada Bu Yosi langsung aman aja, Bapak. Dan tadi nanya aja giliran Langsung telepon aja. Giliran Pak Saifullah, Bapak nyerang terus gak selesai. Giliran Bu Yosi langsung minta nomor telepon. Gimana? Bisa aja ya Bu ya. Bisa banget. Ketahuan tuh. Nyonya langsung bersuara tuh. Nyonya bersuara tuh. Kapok loh. Hati-hati. Iya Pak, iya Bu. Kalau ngomong sama Cak Surabaya mah kesusuan jawabnya. Pak Salis muter aja. AP sama MSDN muter. Bingung saya. Jawabnya saya bingung. Pak Salis. Pak Salis. Ya. MSDM itu kan penggeraknya Pak. Ya kan modal manusianya itu ya MSDM itu. Modalnya manusia. Mau kemanapun juga ya ketemu MSDM. Kalau orang nanya, apa hubungannya ya? Ini, kok ada lagi? Bingung saya nanyanya. Sedangkan kita ngomong sendiri ya, kita SDM diri sendiri ini. Oh itu bagus ya visi misinya. Ini siapa? Tapi penggeraknya siapa ya? SDM itu sendiri kan. Nah sekarang kalau Bapak nanya, saya masih bingung. Ini AP, kenapa kualifikasinya SDM? Balik lagi sekarang. Mau AP, mau pemasaran, mau apa, mau bikin brosur, kualifikasinya, kualifikasi untuk SDM, SDM AP seperti apa, SDM pemasaran seperti apa, SDM bidang apa, desain grafis seperti apa, karena SDM kan modal manusia Pak, jadi nggak usah bingung, nggak usah nanya lagi Pak, iya kan Pak, bener nggak? Kan asalnya saya mau ngambil human capital, cuman suruh ngikuti program lain, bayar meneh. Itu curhat. Itu curhat ujung-ujungnya bayar mana? Nah, itu curhat. Itu saya pikir gini, aduh ini bisa contoh ini ya. Daring aja masih di bodyguard itu istrinya. Itu daring, gimana kalau konvensional gitu kan. Bener nggak? Tak pikir begitu Pak. Bayar mana? Piye? Aduh Pak Salis. Pak. Untung saya masih sayang istri saya, bukan istri orang, Bu. Oh iyalah bagus itu ya. Siapa yang suruh nyanyi istri orang? Salis aja. Coba lihat deh nanti tanggal 25 ngirim tugas nggak? Biarin deh, pengen lihat saya Pak Salis. Ini percakapan ini benar-benar ice breaking sekali loh. Oh benar Bu, benar. Biar ngilangin penat dulu ini, biar hilang dulu. Iya ini juga Pak. Gak apa-apa nanti masuk ke YouTube bisa di-review lagi. Saya sambil kerjain K3 nih, Bu. Oh K3, oh baik banget. Siapa tuh yang ngerjain K3? Mau lihat? Siapa? Pak Salis? Salis. Pak Salis, Pak K3 masih bingung juga Pak. K3 ngapain sih Pak K3? Apa kok Pak? Enggak, saya udah bikin. Saya udah bikin. Ibu mau lihat, saya tanya. Iya boleh, boleh share screen. Ayo share screen. Ayo saya aduh bagus nih, bagus. Ini kok kepasangnya dimatiin ya? Aduh. Enggak, udah bisa, Bu. Udah bisa. Bapak dari atas Bapak jelasin coba belajar, yuk. Sekarang Bapak yang presentasi. Nih, Bu. Pak Salis silakan presentasi. Ini udah nongol, Bu. Oh, bagus. Oh, sip. Silakan Pak, dijelaskan Pak. Saya geser ini dulu, Bu. Oke. Saya geser panel barnya dulu bentar. Oh. Ternyata Pak Salis tuh pura-pura ya. Ini buktinya udah jadi. Cepat langsung jadi. Saya besarkan sedikit. Iya. Pura-pura doang dia. Iya. Ini Bu ya. Lambangnya LP3I identifikasi. Ya. Ini mengajar teori. Ya. Faktor fisiknya kondisi gedung, cahaya tidak cukup, terpeleset, tersandung. Karena K3 perkantoran itu ada terpeleset, tersandung. K3 itu dibagi 3, K3 perkantoran, K3 industri, sama K3 di luar ya Bu ya. Jadi pekerjaan luar lapangan. Kalau K3 lapangan itu lebih parah daripada industri. Contohnya kayak lagi di boring, offshore, dan sebagainya. Nah, ini ada electric shock. Jadi kalau di kantor kadang-kadang orang-orang kesetrum. Ya. Mata perih, terus karena masalah cahaya tidak cukup,
over temperatur. Over temperatur bisa down, bisa up, Bu. Ini ada lampu yang memadai untuk mengcover kondisi cahaya. Ada alat pengatur suhu. Saya tidak bilang AC, Bu, karena bisa jadi cooler atau warmer. Oke. Terus memberikan tanda slippery floor untuk yang terpleset atau tersandung. Dan perbaikan pinggir dan pojok-pojok yang tajam. Dan juga memberikan tanda-tanda semua tangga, pinggir tangga warnanya harus beda. Itu ada standarisasi K3 gedung. Lalu memperbaiki electric connection as wiring diagramnya. Jadi supaya teratur lah. Gitu. Jadi jangan ada kebocoran. Lalu kita bicara masalah fisiologis secara fisik manusianya, menulis terlalu lama, duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, radiasi komputer, sakit jari-jari, tulang belakang kelelahan atau di duduk yang lama, kelelahan pada kaki, kelelahan pada mata. Memberikan langkah kendalinya adalah memberikan fasilitas meja dan kursi yang ergonomis. Mengajak peserta melakukan senam. Ini pakai ini dari jiplakan, ini dari yang sebelumnya. Terus review workspace-nya, mungkin terlalu sempit atau segala macam. Terus diperiksa lagi, dia tipikalnya di dalam tipikal perkantoran itu ada tiga tipe ruangan. Ruang terbuka, semi terbuka, sama tertutup. Ini harus diulang. Ya, terus memberikan radiation protector, Bu. Untuk berkaitan dengan komputer, baik itu dari kacamata mungkin atau cover dari monitor dan sebagainya. Itu cuman masalah model aja. Lalu faktor biologis, itu ada ruangan berdebu, virus, bakteri, COVID. Ini dari saya jiplak dari yang lalu. Tetapi di dalam K3 industri maupun perkantoran itu ada racun, Bu. Jadi racun itu barangkali dari pestisida yang dipergunakan atau dari alat pel itu, Bu, yang pengharum floor itu dan sebagainya. Nah, itu perlu pembersih lantainya. Terus lalu itu katanya mengganggu pernapasan dan menimbulkan bahaya penyakit lainnya. Ini masih pakai yang dari yang contoh. Nah, ini menurut saya melakukan pembersihan ruangan secara berkala. Satu. Info protokol COVID, ya, ini dari Mbak yang tadi, yang punya. Tapi yang paling penting adalah checking air analyzer. Jadi kualitas udara itu ada standarisasinya gitu loh, Bu. Ya. Aslinya memang ada standarisasinya dan kalau tidak beres di solving gitu loh, Bu. Terus setelah itu beres, berikan air purifier, filter, and ionizer. Jadi itu water purifier, air purifier itu untuk memurnikan udara, terus memberikan ion. Kalau filter untuk menyaring debu-debu segala macam. Nah, sekarang psikologi sosialnya. Kurang ide, tugas yang banyak, tugas yang terfragmentasi. Khusus untuk di administrasi perkantoran, tugas itu banyak. Tidak sulit, gampang ya. Tapi terfragmentasi, Bu. Sepotong. Karena begitu datang order yang ini, datang order yang ini, datang order yang ini. Nah, akhirnya terfragmentasi, terputus-putus. Biasanya tidak selesai karena terputus-putus gitu. Oke. Di sini larinya ke under target pressure-nya, Bu. Karena orang yang udah tekan, banyak tugasnya, dia di target pressure-nya, work pressure-nya. Terus ada stres, ada emosi negatif, yang jelas lagi low concentration kalau untuk lanjutannya gitu. Terus memberikan stimulus lagu ini dari Mbak yang sebelumnya. Kalau saya tambahkan review job description-nya supaya tugasnya tidak bertumpukan. Dan di sini ada tasking analyzing dan job overlapping, Bu. Jadi jobnya jangan sampai overlapping. Sama tasking analyzing itu kita ngelihat taskingnya nih, ya ini nggak layak nggak buat dia, terlalu banyak Kak, dan sebagainya. Habis, Bu. Masih ada. Ini fisiologis, berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama, posisi duduk tidak ergonomik, ruang terbatas, berdiri terlalu lama. Di sini ini kamu ngatur keamanan. Sorry. Oh, Bapak kopasnya belum dibuang. Nah, ini harusnya dibuang lah, bukan punya saya ini.
Nah, makanya Kopasnya belum dibuang, itu tanda tangannya juga tanda tangannya siapa tuh? Lela kah? Belum dibuang, ketahuan tuh. Faktor fisiologis, posisi tidak ruang terbatas, sengaja peserta melakukan senam ringan. Kalau lagi panggung, demam panggung. Oh ini enggak, saya enggak ikutin itu. Iya, Nggak itu usah sampai Kopas, Pak. psikologis. Kopas dari Karena template ini aja. public speaking jatuhnya. Ya, benar. Demam panggung tuh sudah public speaking pasti. Iya, makanya ini harus dihapuskan. Nah, inilah manusia. Pasti ada kan yang salah. Nah, tadi juga gitu. Harusnya jurusannya itu adalah humas, bukan TIK. Tapi bisa jadi sih kalau TIK tetap pakai jurusan TIK, Teknik Informatika Komputer, menambahkan public speaking sebagai kompetensi pendamping atau kompetensi pilihan, boleh-boleh aja. Bisa jadi kan kalau untuk sebagai trainer TIK harus mampu secara public speaking-nya boleh gitu. Nah, ini kadang-kadang template-template ini memang ada yang suka salah-salah sedikit, ketahuan kan tadi, ini kan akhirnya ketahuan kan Pak. Ini kan biasalah manusia tuh ya, ini tidak ada yang sempurna. Ketika kita mempresentasikan tugas kita baru ketahuan, oh iya ternyata kelupaan, oh iya. Ya kan? Saya udah hapus atasnya, baunya belum. Jadi gitu Bu. Jadi ini perlu demand saya aja, urusan saya aja, atau ditambahkan kompetensi pendampingnya Bu? Bapak jangan kemana-mana. Saya ngomong pendamping, Bapak ikut ngomong pendamping. Udah. Ya, saya nanya, kalau perlu saya bikinin. Nggak perlu, ini satu unit sudah cukup. Fokus satu unit saja, udah pendamping lagi. Saya hanya cerita. Kadang-kadang kan dilihat, tadi kan pertanyaannya ada Budian tanya, ini TIK apa, kepanjangan dari apa gitu. Nah, jurusan kan TIK. Kalau seandainya tetap dipaksakan jurusannya TIK ada kompetensi public speaking, berarti itu dianggap sebagai kompetensi pendamping. Tapi kalau misalnya, oh enggak Bu, bukan, enggak ada pendamping, enggak pernah kok kita diajari public speaking. Oke, berarti cek jurusannya, biasanya public speaking itu masuk ke jurusan mana? Humas kan? Tadi ada beberapa template-nya dia humas, berarti dia ada salah ketik, lupa ganti, mungkin dari template TIK diganti template humas. Seperti Bapak ini kan template-nya public speaking, Bapak ganti AP, ternyata kok demam panggung. Ketahuan kan Pak Salis? Iya, ini memang dasarnya yang dari template Ibu kasih. Iya, Bapak. Saya tekan sama saya. Ya udah pentingan selesai. saya gitulah. Ya, Bapak udah nggak perlu bagus pendamping lagi. Sudah ada pendamping di sebelah, udah. Boleh yang lain? Ya, yang lain lagi nggak? Boleh yang lain show off untuk tugasnya, coba pengen tahu, ayo. Nggak, ini udah bagus ini. Oh, bagus sekali Pak Salis. Cuma ganti yang tadi yang kop buang aja, udah. Udah, langsung uji kompetensi. Ya, Bunda tahu nggak kenapa ini begini? Karena saya ngajar K3. Oh alah, kan saya bilang ini Pak Salis ini ada yang curiga ini. Dia bukan tidak tahu, mengorek-ngorek trainer saja dia. Ujung-ujungnya baru ngaku Pak. Ngaku kalau ngajar K3 dan MSDM tuh Pak Saifullah. Tenang Pak, santai aja Pak. Aduh, jangan anakku main kamera ini. Ketahuan. Makasih Bunda ya. Ketahuan. Makasih Bunda. Sebenarnya pertanyaan itu tuh menunjukkan kualitas diri nih. Jangan-jangan ini. Lihat tuh Budian nanyanya ke skema terus, larinya ke skema terus gitu kan. Karena udah menguasai unit per unit. Jadi larinya ke skema terus. Aduh, anakku bantuin godain mamanya ditutup-tutup ini kameranya, digodain terus. Aduh, ya Allah. Gitu. Udah kan artinya memang semua itu sudah menguasai. Bapak Ibu ini kan memang tingkat junior kan saya bilang. Tingkat junior. Tapi kadang-kadang secara teoritis tidak bisa menyampaikan. Ketika pokoknya ya itu ketiga lah. Mungkinlah pendidik ngomong pokoknya yaitu. Kan harus secara detail, ya kan? Tadi kan Pak Salis bilang, memang AP ada K3-nya, Bu. Seperti apa K3-nya? Ujung-ujungnya dosen K3. Gimana tuh?
Ayo yang lain, coba pengen tahu. Astagfirullahaladzim. Oh, Budian pasti udah punya deh. Coba-coba Budian, mana Budian? PPT-nya sudah ada nggak Budian? Belum, Bu. Yang ada mana Bu, jawab PPT-nya Bu? Yang ada apa nih, Bu? PPT-nya Budian biasanya seperti apa? Secara dosen saja coba. Masalahnya ini saya kan di HP, sedangkan materi semua ada di laptop, Bu. Oh, ini di HP ya? Oh, pantas. Iya. Coba Pak Felix, mana Pak Felix? Pak Felix? Ya, Bu. Pak Felix udah daftar jadi muridnya Pak Salis nih. Pak Salis. Karena bidang kerja saya aslinya berhubungan dengan K3 juga. Makanya pas tahu Pak Salis begitu, weh, ternyata ada masternya di sini. Padahal kami itu ada proyek K3 ya Pak Saifullah di Batam. Pak Salis kalau nggak baik-baik sama Pak Saifullah nggak diajakin nanti, biarin saja. Mana Pak Salis hilang udah? Oh itu, kami ada proyek Pak di Batam itu K3. Aduh, lagi kusut yang lain, Bu. Oke, baik, yang lain bisa share atau apa ini? Aduh, saya junior, ini kan Nyonya. Pakai siapa sih ini? Bingung saya antara Nyonya sama Babe, si Babe. Bapak Ibu, sudah nggak ada yang dijelaskan lagi kan? Dengan Pak Saifullah udah selesai? Tadi udah ditutup belum? Dengan Pak Saifullah ditutup dulu baru ke saya. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang pada saat sore ini yang tadi sudah dibuka oleh Dahlis dan kemudian saya lanjutkan penjelasan dari 10 ke 10 tadi, 10 SKKNI-nya, 6 tugas dan 4 mempresentasikan. Serta sudah beberapa contoh dari 1 sampai 6 yang sudah diberikan. Kemudian juga ditambah dengan adanya presentasi dari Pak Tri Apriyono dari SD Jambatan Bulan Timika, ditambah dengan Bu Yosi Trianita. Terima kasih Bu paparannya sore ini. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti Bapak Ibu buat tugasnya sampai tanggal 25, kemudian nanti tanggal 28 dilanjutkan dengan ujian dan uji kompetensinya tanggal 29. Kita sehat selalu ya. Pelatihan ini saya tutup dan saya kembalikan kepada Ibu Halis Setiawati. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.